Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman, alhamdulillah di kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan diskusi kita meskipun melalui daring. Nah, kalau sebelumnya kita sudah membahas ya mengenai tentang fokus kepada pelanggan, kemudian PPK yaitu pelibatan dan pemberdayaan karyawan begitu. Jadi ada dua manajemen begitu di dalam mencapai sebuah lembaga ataupun kepemimpinan yang berkualitas melalui jalur eksternal dan juga melalui jalur internal. Nah, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kepemimpinan dan juga kerjasama tim. Jadi posisinya kalau yang kemarin itu sudut pandang kita itu melalui atau sebagai pemimpin begitu, maka pada hari ini sudut pandang kita adalah sebagai karyawan dan bagaimana menjadikan atau memposisikan sebagai pemimpin bagi karyawan kita begitu. Maka sebelum kita mulai, marilah kita awali pertemuan hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman semuanya, jadi ketika kita akan membahas tentang kepemimpinan, kemudian ketua ataupun direktur ataupun ya pokoknya yang bertanggung jawab terhadap suatu lembaga itu, maka akan ada ini tiga pertanyaan ini ya. Yang pertama tentang apa sih sebenarnya pemimpin itu? Nah, apakah pemimpin itu hanya di dalam lembaga saja atau di dalam organisasi saja? Nah, tentu tidak ya, karena di dalam sholat itu pun juga ada pemimpin. Kemudian di dalam mungkin perjalanan begitu, itu juga ada pemimpinnya, ada instrukturnya, ada kalau di dalam kendaraan mungkin ada sopirnya yang mengarahkan kita sampai ke tujuan begitu. Atau di dalam lembaga ya yang mengantarkan sebuah lembaga itu, mengantarkan sebuah organisasi itu untuk mencapai tujuan dari organisasi itu. Itulah pemimpin. Kemudian apa kepemimpinan? Kalau pemimpin itu adalah orangnya, maka kalau kepemimpinan itu adalah sistemnya. Maka yang kita dalami pada kali ini itu adalah tentang yang kedua ini, kepemimpinannya. Jadi bagaimana cara seseorang itu melakukan atau menjalankan tugasnya sebagai pemimpin untuk mencapai sebuah kualitas di dalam lembaga, di dalam perusahaan itu. Nah, maka di dalam kepemimpinan yang baik, di dalam menjalankan tugas sebagai nahkoda begitu ya, yang baik itu tentu membutuhkan kerjasama tim. Kalau kemarin kita sudah membahas bagaimana cara melibatkan karyawan, maka ada yang namanya pemberdayaan karyawan. Di dalam pemberdayaan karyawan tanpa melibatkan karyawan itu, maka itu akan sia-sia. Nah, begitu juga di dalam pemimpin. Maka di dalam kepemimpinan yang bagus tentu akan menciptakan kerjasama yang bagus, baik kerjasama di dalam intern maupun di dalam eksternal begitu, di dalam luar perusahaan itu. Kalau di dalam luar perusahaan maka sudah kita bahas, yaitu tentang fokus kepada pelanggan kemarin. Kemudian di dalamnya itu ada karyawan, ada staf, ada konsumen ya. Itu sudah kita bahas yang sebelumnya, yaitu memberdayakan karyawan itu. Tentu kalau memberdayakan juga melibatkan karyawan. Nah, di dalam kepemimpinan itu juga sama. Kepemimpinan yang bagus, maka akan terciptanya suatu kerjasama tim yang bagus. Tanpa adanya kerjasama tim yang bagus, maka
total quality management memandang bahwa kepemimpinan itu kurang maksimal. Contoh nanti akan kita bahas sebenarnya di macam-macam kepemimpinan. Contohnya adalah kepemimpinan yang kurang bagus itu seperti apa? Pemimpin itu sebenarnya bagus, berkualitas, kemudian programnya pun itu juga bagus. Nah, tetapi di dalam menentukan komunikasi dengan pihak intern dengan karyawan itu lebih otoriter. Jadi apa yang diharapkan oleh tim, apa yang diharapkan oleh teman-teman rekan satu lingkup begitu, satu ruangan, satu lembaga itu tidak dihiraukan. Jadi pemimpin itu pokoknya begini. Nah, kalau sudah pokoknya maka sudah tidak ada pengampunan, sudah tidak ada cara yang lain. Kalau sudah pokoknya maka ya mau tidak mau tim itu akan melaksanakan, sehingga di dalam pelaksanaan itu ada ketidaksukaan, kemudian tidak nyamanan, tetapi karena pemimpin itu sudah pokoknya tadi dan harus melaksanakan karena otoriter ya, maka ya mau tidak mau dijalankan. Nah, itulah gambaran tentang pemimpin yang bagus, kemudian program kepemimpinannya bagus tetapi tidak melibatkan tim. Nah, itu akan ya sangat kurang kalau di dalam total quality ya, sehingga pemimpinnya bagus karena pemimpin itu adalah pilihan. Kemudian nanti pemimpin yang bagus itu seperti apa juga akan kita perdalam. Kemudian kepemimpinan yang bagus juga, kepemimpinan yang diharapkan oleh tim itu seperti apa, nanti akan kita bahas. Ada beberapa macam di dalam kepemimpinan, salah satunya tadi sudah saya singgung ya, ada otoriter itu. Kemudian bagaimana mengalokasikan kerjasama tim yang bagus. Nah, ini tentang definisi kepemimpinan. Jadi sebelum kita lanjutkan tentang macam-macam, kemudian bagaimana cara melakukan kepemimpinan yang bagus, harus kita samakan persepsi dulu, yaitu tentang kepemimpinan itu apa. Nah, Pak Davis ya, ini tokoh yang di luar Indonesia, tokoh yang dulu, mengemukakan bahwa kepemimpinan itu kemampuan untuk membangkitkan semangat orang lain agar bersedia dan memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab tentang apa? Yaitu terhadap usaha mencapai atau melampaui tujuan organisasi itu. Jadi pemimpin menurut Pak Davis yaitu membangkitkan semangat. Tugas utama dari pemimpin adalah membangkitkan semangatnya staf, semangatnya yang di eksternal begitu, agar mereka itu memiliki rasa tanggung jawab ya. Dan masih kaitannya dengan yang program kemarin. Tanggung jawab berarti ada kaitannya dengan pemberdayaan karyawan. Di dalam pemberdayaan karyawan kemarin akan tercipta ketika dilibatkan. Nah, setelah dilibatkan merasa dirinya dianggap, sehingga muncullah loyalitas itu. Di dalam loyalitas maka akan secara otomatis memberikan tanggung jawab itu secara maksimal. Nah, di sini juga sama, memiliki tanggung jawab. Pemimpin itu membangkitkan semangat orang lain, tidak hanya membuat program pemberdayaan tetapi memberikan semangat agar bersedia dan memiliki rasa tanggung jawab. Jadi para staf, para karyawan itu memiliki rasa tanggung jawab, sehingga muncullah nanti ide-ide yang inovatif, ide-ide yang bagus, sehingga ketika sudah muncul ide-ide yang bagus, loyalitas tercipta, kualitas pun akan mengikuti. Itu menurut Pak Davis. Nah, sedangkan di dalam total quality yang disebut dengan kepemimpinan itu apa? Yaitu membangkitkan motivasi, tidak hanya membangkitkan semangat ya. Jadi membangkitkan motivasi ataupun ya semangat tadi. Kalau semangat itu hanya membuat semangat, tetapi kalau sudah memotivasi, mengupayakan bagaimana seseorang itu semangat, seseorang itu meskipun mungkin dalam keadaan sakit begitu ya, maka
tetap memotivasi seseorang itu tidak merasa sakit dan penasaran untuk terus melakukan hal-hal yang baru. Bahkan kalau sakit begitu, nah misalnya ini sakit begitu tidak merasa dirinya sakit, tetapi untuk terus berupaya bagaimana melaksanakan tugas itu dengan maksimal. Jadi di dalam total quality, kepemimpinan itu membangkitkan motivasi atau semangat orang lain, semangat karyawan, semangat staf kita dengan jalan memberikan inspirasi, memberikan motivasi-motivasi atau mengilhami, bahasa lainnya mengilhami, memberikan inspirasi sehingga staf kita itu selalu semangat, kemudian ya ibaratnya nyaman lah di dalam bekerja itu. Jadi ketika mau berangkat itu sudah semangat, sudah ya ibaratnya lebih nyaman di kantor daripada di rumah, sehingga ketika seseorang sudah waktunya bekerja itu sudah langsung bekerja. Kalau belum ada waktunya kok tidak masuk bekerja, ya kira-kira begitu. Begitu juga dengan teman-teman, kok ini waktunya masuk begitu kok tidak masuk ya, nah itu sudah merasa merindu begitu. Nah itu adalah indikator dari semangat di dalam menjalankan aktivitas. Itu tentang semangat. Kemudian tadi tentang pemimpin ya, pemimpin itu apa? Jadi seseorang yang selalu memberikan semangat. Nah maka ada 5 karakter ya di dalam kepemimpinan yang bagus, di dalam kepemimpinan yang bagus. 5 karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin itu apa? Yang pertama yaitu pemimpin itu harus memiliki karakter tanggung jawab yang seimbang. Tanggung jawab yang seimbang itu maksudnya seperti apa? Yaitu baik pekerjaan pribadinya, entah itu urusan pribadi ataupun tugas dan pokok fungsinya, tupoksinya ya, tupoksi dari pemimpin itu, misalnya melakukan kerjasama, misalnya harus menjalin hubungan bilateral dan lain sebagainya. Itu adalah tugas dari pemimpin, tugas pribadinya, dan juga tugas anggotanya. Jadi harus bertanggung jawab kepada tugas pribadinya, tugas dia di dalam lembaga itu apa, atau bahkan tugas dia di luar lembaga itu apa. Tetapi seorang pemimpin itu juga harus bertanggung jawab terhadap tugas dari anggotanya, misalnya di dalam pemasaran begitu. Maka pemimpin juga harus bertanggung jawab terhadap pemasaran itu. Bagaimana pemasaran itu mulai dari awal sampai dengan pemasaran itu sudah dilaksanakan, sampai dengan ada permasalahan. Maka meskipun seorang pemimpin itu tidak terjun langsung melakukan pemasaran secara langsung misalnya, maka seorang pemimpin itu harus mengetahui, harus bertanggung jawab ya, karena itu tugas dan juga karakter yang harus dimiliki oleh karyawan. Maka seorang pemimpin juga harus mengetahui itu mulai dari awal sampai dengan permasalahannya itu. Kalau di dalam perkuliahan bagaimana? Nah, kalau di dalam perkuliahan, maka rasa tanggung jawab yang seimbang itu antara misalnya ini mahasiswa atau teman-teman semuanya itu punya tanggung jawab di keorganisasian, karena itu juga masih masuk di dalam lingkup proses menjadi mahasiswa begitu, organisasi. Atau selain berorganisasi, maka ada tugas praktikum atau tugas yang lainnya. Nah, karena masing-masing itu adalah pemimpin untuk dirinya sendiri, mempunyai rasa tanggung jawab di dalam perkuliahan itu, di dalam belajar. Meskipun ada tugas organisasi, ada tugas yang lainnya, itu harus bertanggung jawab. Oh, saya punya tugas yaitu menyelesaikan misalnya makalah, nah, atau tugas membuat video, atau tugas memberikan pemahaman kepada temannya untuk berdiskusi begitu. Maka rasa tanggung jawab itu harus muncul, karena itu adalah tugas dari seorang pemimpin. Pemimpin siapa? Pemimpin dirinya sendiri. Jadi tugasnya membuat makalah begitu, maka
maka itu bagian dari tanggung jawabnya. Sehingga bagaimana mengelola makalah itu dan juga bisa mengelola tugas dari teman-teman yang mungkin suka berorganisasi, atau mungkin dari teman-teman juga ada tugas yang lainnya, tugas di misalnya praktikum dan lain sebagainya. Nah, yang pertama yaitu, maka teman-teman ini nanti akan bisa dilihat, oh ternyata saya sudah sejauh ini. Maka teman-teman semuanya kalau sudah memenuhi 5 ini nanti akan sudah tepat untuk menjadi seorang pemimpin. Maka kalau nanti belum, bisa menjadi sebuah evaluasi dan kita sempurnakan. Kemudian yang kedua, karakter yang kedua yaitu seorang pemimpin harus punya model peranan yang positif. Maksudnya seperti apa? Seorang pemimpin, baik itu di dalam sebuah perusahaan, di dalam sebuah lembaga, maupun di organisasi begitu, maka seorang pemimpin harus punya peran yang positif. Nah, di sini ya, yang kata kunci itu saya beri saya tebalkan, saya buat begitu, penekanan ya, diberikan penekanan. Jadi seorang pemimpin harus punya karakter, punya sifat peranan yang positif, harus punya peran yang positif. Contoh, harus menjadi contoh ya, menjadi contoh yang baik bagi bawahannya. Jangan sampai seorang pemimpin itu memberikan melanggar peraturan, misalnya contoh ini, seorang pemimpin menjadi pemimpin ketua kelas misalnya lah ya, karena ketua kelas itu juga pemimpin di kelasnya. Maka seorang ketua kelas itu harus memberikan contoh yang baik bagi kelasnya itu. Contohnya apa? Tadi contohnya adalah seorang pemimpin harus memotivasi temannya. Misalnya membuat makalah, maka harus memberikan contoh, harusnya presentasi di nomor 3, tetapi di masih presentasi pertama itu tugasnya sudah selesai. Nah, itu sudah memberikan peran yang positif, menjadi contoh bagi teman-teman yang lain. Contoh lagi, seorang ketua kelas itu tidak bolosan. Nah, karena tanggung jawab ya, berkaitan dengan yang pertama tadi. Kemudian kalau bolosan seperti apa? Nah, ini sudah memberikan contoh yang kurang bagus bagi teman-temannya yang lain. Maka seorang pemimpin ya harus datangnya lebih awal. Dan kemarin saya sempat tahu juga ya, ada yang menyampaikan juga dari teman-teman itu, kalau tidak datangnya pertama kali maka tidak menjadi ketua kelas. Nah, kira-kira begitu. Nah, itu sudah menjadikan motivasi bagi teman-teman yang lain. Kalaupun harus ajur biasanya ya, harus ajur dulu, itu yang ajur dulu biasanya adalah pemimpinnya, maksudnya adalah yang bertanggung jawab itu. Jadi kalau misalnya tidak hadir begitu, kebetulan dosennya tidak hadir, harus datang terlebih dahulu. Nah, maka seorang pemimpin itu ketika ada hal yang semacam ini, nah itu biasanya lebih dulu dibandingkan teman-teman yang lain. Guyonannya warga masyarakat itu biasanya kalau ada apa-apa, misalnya kalau keracunan begitu, maka pemimpinnya dulu yang keracunan. Nah, kira-kira begitu, dan itu tidak baiklah kalau kita kembangkan. Jadi intinya adalah di dalam karakter yang kedua ini, seorang pemimpin itu harus memberikan peran yang positif, memberikan contoh yang baik, memberikan motivasi ya, memberikan masukan, memberikan yang mengedukasi temannya lah, tetapi dengan perbuatan begitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, karakter pemimpin yang ketiga yaitu memiliki keterampilan komunikasi. Nah, ini saya sering menjumpai ya, bahwa komunikasi itu sangat penting. Mengapa penting? Karena mulut itu akan kalau para ulama itu mengatakan ya, waduh sampai ulama, kalau beliau-beliau itu mengatakan bahwa
mulut saya diam itu tidak pernah saya menyesali bahwa mulut saya diam atau saya itu diam, dalam arti tidak melakukan komunikasi. Tetapi saya sering menyesali bahwa ketika mulut saya itu menyampaikan sesuatu atau banyak berkata begitu. Maka di dalam komunikasi, di dalam berkata itu sangat penting. Jadi ya kalau ada kata-kata bahwa kalau tidak bisa menyampaikan dengan baik atau tidak bisa berkomunikasi dengan baik, ya lebih baik diam. Tetapi ya lebih baik berkomunikasi tetapi berusaha yang semaksimal mungkin ya, karena masing-masing lembaga, masing-masing orang itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Tentu keterampilan komunikasi itu sangat dibutuhkan kalau kita menjadi seorang pemimpin ya. Dari bahasanya, dari model membangun komunikasi itu akan terlihat, oh ini berkompeten, oh ini kalau diajak ngomong itu nyambung. Maksudnya ketika nanti sudah disampaikan begitu dilaksanakan, atau hanya kata di dalam bahasa Sanskerta itu yaitu pemimpin yang dablek. Jadi komunikasinya bagus, tetapi kalau setelah disampaikan, diberi arahan begitu, iya begitu, setelah itu sudah selesai ya, jadi tidak dilaksanakan dan sebagainya. Nah, itu komunikasinya kurang sempurna. Jadi sekali lagi bahwa pemimpin yang berkarakter selain bertanggung jawab, kemudian mempunyai peran yang positif menjadi contoh bagi anggotanya, bagi bawahannya, maka pemimpin itu harus memiliki keterampilan yang baik di dalam komunikasi. Jadi harus menyampaikan ide secara ringkas, jelas dan tepat, tidak bulet ya. Atau menggunakan bahasa. Jadi saya pernah ya menggunakan bahasa itu misalnya, tetapi juga tidak salah karena kita harus menggunakan 5 persepsi yang kemarin di awal-awal itu. Jadi semua itu tidak gampang menjustifikasi. Jadi latar belakang berbeda-beda. Jadi pernah melakukan komunikasi itu bahwa gurunya, ustadznya itu disuruh-suruh. Jadi oleh santrinya itu disuruh. Nah, itu hanya bahasa sebenarnya, komunikasi. Jadi bahasanya itu mohon maaf Ustadz, santri-santri menyuruh untuk diliburkan, misalnya begitu. Atau santri-santri menyuruh untuk kemarin itu diskusinya ditunda ya, pembelajarannya ditunda. Nah, dari bahasa ini sudah terlihat bagaimana komunikasinya itu. Oh, harusnya kalau dengan ustadznya itu kita harus lebih hormat, karena apapun itu kalau apalagi di dalam pondok begitu ya, itu harus etika diutamakan. Maka di dalam komunikasi itu tidak sekedar komunikasi yang interaktif begitu ya, nyambung begitu, tetapi juga punya etika di dalam komunikasi. Nah, itu pemimpin harus sampai ke sana. Nah, teman-teman bagaimana? Sudah sampai sini ya kira-kira semuanya? Sudah semester 6 itu. Dan itu terbukti ketika ada di grup-grup WA begitu, waktunya masuk, siap Bapak. Nah, itu sebenarnya itu juga karakter dari pemimpinan itu sudah terbentuk. Berbeda dengan mungkin dulu teman-teman masih di semester 2. Nah, itu kan berbeda ya, bahasa yang digunakan pun berbeda. Nah, kemudian yang keempat, yaitu karakter kepemimpinan yang harus dimiliki seorang pemimpin, yaitu memiliki pengaruh yang positif. Jadi seorang pemimpin itu harus punya pengaruh yang positif. Maksudnya seperti apa? Yaitu memiliki pengaruh kepada karyawan itu yang baik-baik. Jadi harus bisa mempunyai pengaruh. Seorang pemimpin itu mau tidak mau, muda ataupun tua, bagi karyawannya, bagi masyarakatnya, maka dia harus punya pengaruh ya. Ketika ngomong, ketika berbicara begitu, itu ada implikasinya, ada pengaruhnya. Nah, maka bagaimana seorang pemimpin itu pintar-pintar
memberikan pengaruh, tapi pengaruh yang positif ya. Jangan sampai kalau mungkin jadi kepala desa begitu memberikan pengaruh yang negatif. Contoh, karena kepala desa ya melegalkan judi. Nah, karena kebetulan kepala desanya suka berjudi. Nah, kemudian judi itu menjadi legal. Nah, memberikan pengaruh, semuanya kan tidak ada yang mau berani melawan kan, kira-kira begitu. Nah, kemudian tetapi itu memberikan pengaruh yang positif. Kalau jadi kepala desa ya semua masyarakatnya yang muslim begitu harus melaksanakan berjamaah sholat 5 waktu di masjid dan musola. Kalau ada masyarakat yang tidak melaksanakan jamaah 5 waktu yang diabsen begitu kira-kira, nah itu akan mendapatkan sanksi atau memberikan edukasi, inovasi, perlombaan di peribadahan, tempat peribadatan. Jadi di musola, masjid musola menyelenggarakan yang dulu pernah digagas di Sumatera kalau tidak salah ya, ada hadiah ketika melaksanakan sembahyang, sholat begitu. Jadi jamaah mana yang paling banyak, nah itu akan mendapatkan undian umroh dan mendapatkan mobil. Nah itu meskipun awalnya hanya untuk mendapatkan hadiah, tetapi paling tidaklah ya yang belum pernah ke masjid, yang belum pernah rutin ke masjid begitu akan semakin termotivasi, sehingga kepala desa itu memberikan pengaruh yang positif ya. Dengan adanya hadiah yang pertama, kemudian nanti akan menjadikan sebuah pembiasaan ya. Nah, kalau sudah biasa karena pengaruh yang positif tadi, maka lama kelamaan masyarakatnya itu menjadi masyarakat yang religius. Jadi seorang pemimpin meskipun itu anggotanya, meskipun itu stafnya itu lebih tua, lebih berpengalaman, maka seorang pemimpin itu harus memberikan pengaruh yang positif bagi masyarakat, bagi bawahannya, bagi karyawannya. Kalaupun Pak Ketua kelas misalnya itu paling muda di antara teman-temannya, maka meskipun paling muda itu harus memberikan pengaruh yang luar biasa. Dan ini saya juga dulu pernah punya pengalaman ya, dimanapun tempatnya rata-rata saya itu paling muda. Waktu di Pasca begitu paling muda, paling kecil, karena dulu itu ya suka berkumpul dengan teman-teman yang lebih tua begitu. Akhirnya ya teman-temannya tua, sampai sekarang pemikirannya tua, sampai belum mengakhir status ya. Tetapi harus kita ambil yang positifnya ya. Namanya kita berikan evaluasi begitu. Jadi memberikan pengaruh positif di dalam kuliahan itu, teman-temannya tua semuanya, sudah bekerja, sudah berkeluarga dan lain sebagainya. Ya meskipun jadi ketua kelas begitu belum, ya masih paling muda, ya harus energik, harus lebih punya pengaruh lah. Ya misalnya sekali-kali lah diancam untuk kebaikan kan ya. Yang tidak masuk ya tidak apa-apa, silahkan begitu. Tetapi kalau ada apa-apa ditanggung sendiri, dan saya tidak mau memberikan izin ketika izinnya itu tidak masuk akal. Nah kira-kira begitu, akhirnya ya manut. Kemudian ketika waktu diskusi karena ketinggalan ya pengalaman dan juga pengetahuannya ketinggalan karena paling muda. Biasanya kalau muda kan ragu kalau mau berdiskusi begitu ya, saya harus mengejar itu, memberikan pengaruh. Jadi kalau kelasnya itu mandek di dalam diskusi atau ya hening begitu, maka saya harus bisa mencairkan suasana itu karena merasa bagian dari tugas saya. Loh bagaimana? Akhirnya saya harus belajar lebih ekstrim. Jadi kalau teman-teman karena lebih tua begitu sudah belajar di lapangan, sudah punya pengalaman begitu, karena saya masih anak-anak pada waktu itu dan belum punya pengalaman, saya harus menambah literasi saya. Jadi harus belajar dulu sehingga nanti ketika diskusi itu nguwaya ya, jadi bergaya begitu, paham, padahal baru beberapa saat itu mempelajari, kira-kira begitu. Jadi punya pengaruh yang positif. Yang kelima yaitu karakter yang harus dimiliki pemimpin itu ya harus mampu meyakinkan orang lain, sama hampir mirip dengan yang keempat tadi.
Kalau 4 tadi harus punya pengaruh, tetapi pengaruhnya yang positif. Kalau keempat itu harus meyakinkan orang lain. Pemimpin yang sukses, ia yang mampu menggunakan keterampilannya dan meyakinkan orang lain. Tidak perlu orang yang pintar menjadi seorang pemimpin itu. Jadi orang yang bisa meyakinkan orang lain itu juga bisa menjadi seorang pemimpin. Ya, karena di dalam 5 karakter tadi, apa ada yang memberikan karakter seorang pemimpin itu harus cerdas, harus berpangkat? Nah, tidak ada. Tetapi karakter-karakter itu lebih condong kepada mereka yang memanusiakan manusia untuk mencapai sebuah program yang bagus, dan itu bisa mengelola masing-masing kepala. Kalau di dalam perusahaan itu banyak kepala, nah bisa mengelola banyak kepala itu menjadi satu kesatuan yang bisa membangun. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi yang terakhir itu mampu meyakinkan orang lain. Jadi ia yang sebagai pemimpin harus mampu menggunakan keterampilannya dan meyakinkan orang lain. Contohnya tadi ya di Pasca itu, ya karena dipaksa, meskipun itu sebagai ketua kelas saja begitu ya, maka harus terampil bagaimana meyakinkan bahwa saya itu kalau menjadi ketua kelas itu pantas. Nah itu kalau saya dulu loh ya, kalau di dalam dunia kerja, di dalam dunia lembaga produk begitu, maka saya itu ketika dipercaya menjadi seorang pemimpin ya memantaskan diri menjadi pemimpin organisasi, memantaskan diri. Meskipun kalau dibandingkan secara akademisi akan lebih akademis yang anggota kita, tetapi kita harus ya, meyakinkan dengan cara apa? Menggunakan keterampilan dan inovasi-inovasi yang ada. Nah itu ada 5 karakter ya, 5 karakter. Pertama, tanggung jawab yang seimbang antara tugas pribadi dengan tugas anggotanya, jadi tetap bertanggung jawab. Kemudian punya peranan yang positif, memberikan contoh yang baik kepada bawahan, kepada staf, kepada di eksternal, di konsumen dan lain sebagainya. Jadi berikan contoh itu ya sholat dan lain sebagainya. Nah kira-kira begitu. Kemudian memiliki keterampilan komunikasi yang bagus, tidak hanya sebatas komunikatif, tetapi bagaimana etika berkomunikasi yang bagus itu juga harus dimiliki. Kemudian memiliki pengaruh yang positif, punya pengaruh meskipun secara umur, secara akademisi itu lebih menguasai karyawannya. Kemudian yang kelima yaitu mampu meyakinkan orang lain dengan keterampilan dan inovasi-inovasi yang dimilikinya, bahwa mereka itu cocok sebagai seorang pemimpin. Nah, semoga kita semuanya bisa menguasai karakter ini ya. Meskipun berat ya, enggak secara instan, tetapi paling tidak menjadikan penilaian bagi kita lah, menjadi evaluasi. Oh, saya itu harus yang kurang di bagian sini, maka harus ditingkatkan. Kira-kira begitu. Kemudian fungsi dari kepemimpinan yang berkualitas itu apa? Fungsinya punya pemimpin yang berkualitas itu, atau kita menjadi pemimpin yang berkualitas itu fungsinya apa? Gunanya apa? Pertama yaitu di dalam perencanaan yang berkualitas. Tentu seorang pemimpin itu memberikan perencanaan, memberikan identifikasi di dalam sebuah lembaga itu yang matang, sehingga punya program yang bagus, pengelolaan tim, pengelolaan yang bagus. Nah, di dalam perencanaan ini, fungsi perencanaan ini itu meliputi yang pertama, identifikasi pelanggan. Jelas ya tadi yang saya singgung bahwa pemimpin itu perencanaannya juga harus berkualitas, mempunyai fungsi perencanaan karena harus mengelola, bertanggung jawab secara keseluruhan begitu. Maka meliputi identifikasi pelanggan, kebutuhan pelanggan, mengembangkan produk berdasarkan kebutuhan pelanggan itu apa, kemudian metode yang digunakan itu yang bagus, metode seperti apa, apakah melalui dunia digital atau
secara langsung, jadi menggunakan iklan dan lain sebagainya. Kemudian dan proses kerja yang menghasilkan produk yang memenuhi atau melampaui harapan dan mengubah hasil perencanaan ke dalam tindakan. Jadi intinya di dalam perencanaan itu yang sudah kita lakukan, yang sudah kita bahas di dalam pemberdayaan yang kemarin itu ya. Jadi di dalam pemberdayaan yang kemarin itulah tugasnya seorang pemimpin. Jadi mulai dari identifikasi masalah, kemudian menentukan program, kemudian metodenya apa. Setelah metodenya ketemu begitu, maka disampaikan atau dilakukan aplikasi ya, mengubah hasil perencanaan ke dalam tindakan, mengaplikasikan tindakan itu di dalam pemberdayaan kemarin. Itu fungsinya fungsi dari kepemimpinan. Maka di dalam pemberdayaan kemarin fokusnya adalah menjadi seorang pemimpin, mengelola karyawannya itu. Nah, pada hari ini ini harus dimiliki oleh pemimpin. Maka seorang pemimpin itu harus mengarahkan kepada pemberdayaan kemarin. Itu yang pertama. Yang kedua, fungsi kepemimpinan di dalam berkualitas itu yaitu pengendalian kualitas. Pengendali, kalau tadi adalah punya fungsi perencanaan sampai dengan pengaplikasian di dalam perencanaan itu, maka yang kedua, pemimpin itu punya fungsi yaitu pengendalian. Apa yang ada di dalam fungsi pengendalian itu? Yang pertama yaitu evaluasi kinerja secara aktual. Mengevaluasi kinerja dari karyawan tadi kan harus mengetahui, memahami kinerja dari masing-masing karyawan itu, meskipun seorang pemimpin itu tidak melakukan itu. Misalnya di dalam kaderisasi tidak melakukan pengelolaan sumber daya manusia, maka seorang pemimpin harus memahami karakteristik masing-masing sumber daya manusia itu. Nah, di dalam fungsi pengendalian ini yang pertama yaitu fungsinya tadi evaluasi kinerja aktual. Jadi terus mengevaluasi. Tadi kan yang pertama perencanaan sampai dengan pengaplikasian. Di dalam pemberdayaan lah kalau pertama itu. Kalau yang kedua ini sudah dievaluasi. Program yang dilakukan itu seperti apa. Kemudian yang targetnya yang sudah didapatkan itu apa. Nah, itu dievaluasi. Apakah sudah mencapai kemandirian program dalam pemberdayaan, kemudian hitam putihnya itu yang terjadi apa? Apakah semakin gelap? Kalau semakin gelap berarti program itu semakin memberikan pengaruh yang negatif. Kalau semakin bagus, antara ada perubahan sebelum program itu dilakukan dan program itu kemudian dievaluasi banyak putihnya, maka program itu memberikan banyak kontribusi. Kemudian di dalam fungsi pengendalian itu yang kedua lingkupnya yaitu membandingkan kinerja aktual dengan tujuan. Jadi kalau teman-teman kemarin bagaimana cara mengukur keberhasilan, nah ini menjadi sebuah indikator yang pertama tadi dan yang kedua ini ya. Membandingkan kinerja aktual dengan tujuan. Apakah yang dilakukan, yang sudah dilakukan di perencanaan yang pertama tadi sampai pengaplikasian itu sudah sesuai dengan yang dituju, sesuai dengan yang diinginkan di awal, atau tujuan lembaga itu sudah tercapai atau belum. Kemudian melakukan tindakan perbaikan untuk mengatasi perbedaan kinerja yang ada. Jadi melakukan tindakan perbaikan untuk mengatasi perbedaan kinerja. Jadi mungkin karena kita pemberdayaan karyawan kemarin itu masing-masing punya inovasi program yang berbeda, masing-masing punya program yang bagus-bagus. Nah, fungsi dari pemimpin karena masing-masing divisi, masing-masing staf, masing-masing bidang itu punya program yang bagus, mereka sudah melakukan loyalitas dan inovasi yang bagus, maka tugas pemimpin yaitu dalam pengendalian adalah melakukan tindakan untuk mengatasi perbedaan kinerja. Jadi mungkin yang diharapkan divisi ini karena menganggap yang paling bagus itu akan bertentangan dengan divisi yang lain.
Karena misalnya yang lain itu menimbang efisiensi anggaran dana, kalau yang satunya itu bisa jadi menimbang kemaslahatan yang akan datang, tidak menghiraukan dana. Nah, tetapi dua-duanya itu bagus, sudah mencapai loyalitas dan punya program yang bagus. Nah, tugas pemimpin adalah menyatukan, mengevaluasi, melakukan perbaikan, mengatasi perbedaan dua ini. Dua, yang satunya masih memikirkan anggaran dana, yang satunya sudah bukan anggaran dana lagi, tetapi sudah outcome beberapa tahun yang akan datang. Nah, itu tugas pemimpin, ya, menyatukan perbedaan yang sudah terbentuk dalam pemberdayaan itu. Kemudian yang ketiga, fungsi dari pemimpin yang bagus, kepemimpinan yang bagus, yaitu pemimpin sebagai perbaikan kualitas. Nah, ini sudah mencapai fungsi yang terakhir. Dengan adanya dua tadi, tugas pemimpin tadi, itu akan ini yang terakhir, membentuk atau perbaikan di dalam kualitas. Kualitasnya sudah bagus di dalam pertama perencanaan tadi sampai pengaplikasian pemberdayaan bagus, kemudian sudah bisa disatukan antara masing-masing bidang, antara masing-masing divisi, sudah berjalan bagus. Maka bagaimana kualitas itu akan terus dipertahankan saat ini sampai dengan yang akan datang. Jadi terus dimonitoring. Maka di dalam fungsi yang ketiga sebagai pemimpin yang berkualitas, yaitu meliputi membentuk infrastruktur untuk perbaikan kualitas secara berkesinambungan. Ya, jelas ya. Jadi tahun ini bagus, bagaimana lembaga itu kedepannya terus bagus, pemberdayaannya bagus, mendialogkan perbedaan masing-masing divisi sudah bagus, sudah menjadi satu kesatuan, tidak berbeda-beda, kepalanya ingin ke sana, tangannya ingin ke sana. Nah, tidak seperti itu, tapi sudah satu tujuan. Maka bagaimana segala sesuatu yang sudah bagus itu terus dikembangkan. Itu tugas dari pemimpin, ya. Fungsi pemimpin harus ke sana. Identifikasi fungsi 1 dan 2 tadi, ya. Menyediakan sumber daya dan pelatihan yang membutuhkan agar dapat mendiagnosis masalah dan menemukan pemecahannya. Sudah, nanti tinggal menjalankan bagaimana 10 tahun yang akan datang lembaga, organisasi atau usaha itu bisa terus eksis, terus berjalan ke depannya. Kemudian di dalam yang ketiga itu terus melakukan perbaikan karena segala sesuatu yang berkualitas itu salah satunya mengikuti perkembangan zaman, perkembangan keadaan. Ingat, HP saat dulu dengan HP sekarang sudah berbeda, harus mengikuti perkembangan zaman yang dibutuhkan. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Jadi tugas dan fungsinya dari pemimpin itu seperti itu. Jadi ada 3 peranan. Perencanaan itu penerapan pemberdayaan, kemudian yang kedua evaluasi dan mengukur program yang sudah dilakukan itu sampai dengan menyatukan menyatukan perbedaan antara divisi karena sudah masing-masing bagus. Kalau sudah dua-duanya sudah, 1, 2 sudah, maka yang terakhir ini bagaimana program yang dikemukakan itu sudah bagus, bisa dikembangkan, bisa mengikuti zaman sehingga perusahaan itu tetap berkualitas mulai saat ini sampai dengan di kemudian hari. Itu tugas pemimpin, ya. Nah, ini ada beberapa gaya kepemimpinan. Tadi di awal sudah saya singgung, ya. Model-model kepemimpinan itu ada yang programnya bagus, kemudian orangnya juga bagus, tetapi dia otoriter. Nah, maka gaya kepemimpinan itu akan kita lihat ada 5 gaya kepemimpinan. Yang pertama, sebelum kita ke gaya kepemimpinan, harus kita ketahui gaya kepemimpinan itu adalah suatu cara yang digunakan pemimpin dalam berinteraksi dengan bawahannya, dengan stafnya, dengan karyawannya. Kalau di dalam keluarga berarti dengan anggota keluarganya. Di dalam organisasi ya dengan anggota divisi dan lain sebagainya. Gaya kepemimpinan adalah cara yang digunakan pemimpin di dalam berinteraksi, berkomunikasi.
Pertama, gaya kepemimpinan itu bersifat otokrasi. Apa itu otokrasi? Yaitu kepemimpinan yang diktator, menentukan apa yang dilakukan orang lain dan mereka melakukan. Intinya adalah pokoknya pemimpin pengen seperti itu, tidak menerima masukan yang lainnya, ya harus dilaksanakan seperti itu. Dan ini yang pertama ini tidak cocok di dalam total quality management. Kenapa demikian? Karena akan bertentangan dengan pembahasan yang kemarin sudah kita bahas. Fokus pada pelanggan, eksternal, internal yaitu fokus pada karyawan atau pemberdayaan karyawan. Maka ketika akan menerapkan pemberdayaan karyawan atau fokus pada pelanggan yang pernah kita contohkan di dalam guru itu ya, maka ini tidak akan tercipta karena apa yang diinginkan oleh pemimpin itu harus dilaksanakan. Tidak menerima masukan. Ini tidak sesuai dengan konsep pemberdayaan. Kalau pemberdayaan bagaimana karyawan kita, bagaimana bawahan kita itu menjadi berdaya dengan ya merasa dianggap sehingga loyalitas muncul, kualitas akan otomatis ikut begitu. Yang pertama ini tidak perlu dikembangkan, tetapi harus kita akumulasi, kita kita kawinkan, kita merger ya dengan model-model yang lainnya. Jadi ya tidak pure yang pertama ini. Yang kedua, demokratis. Demokratis itu melibatkan karyawan yang harus melaksanakan keputusan di dalam pembuatan. Jadi di dalam menentukan kebijakan, menentukan program, kemudian melakukan action ya, metode dan semuanya lah itu melibatkan karyawan, melibatkan semua pihak. Di dalam dua model ini kalau kita lihat itu di model orde lama dan model orde baru. Nah, teman-teman semuanya merasakan enggak ya kira-kira? Kalau orde lama itu yang kita bahas tadi, dari atas sampai bawah ikut semua. Kalau saat ini itu adalah pemerintahan yang sudah demokratis. Jadi kalau demokratis dalam PPKN itu dari rakyat untuk rakyat. Nah, itu kira-kira. Kalau di dalam total quality management yaitu melibatkan karyawan untuk melaksanakan keputusan. Nah, keputusan itu kita sepakati bersama-sama dan juga dilaksanakan bersama-sama. Pembuatannya itu bersama-sama, dilaksanakan bersama-sama. Itu demokratis dan ini cocok dengan yang kita bahas sebelumnya, mulai dari pemberdayaan, mulai fokus pada pelanggan sehingga semuanya terlibat kemudian aplikasikan begitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu kepemimpinan yang partisipatif. Nah, kemarin sudah saya singgung juga permasalahan di dalam pemberdayaan itu salah satunya adalah apa yang kemarin sindrom watch out itu ya. Sindrom yang muncul dari karyawan ya. Jadi apatis, karyawannya apatis kemarin. Kepemimpinan terbuka dan bebas. Sudah pemimpin itu sudah karep terserah ya. Terserah awakmu. Pokoknya penak. Nah, sak karepmu yang penting terukur dan terarah. Itu partisipatif ya, bebas. Jadi kalau kemarin kita contohkan partisipatif itu ya sebatas melakukan tanggung jawab begitu, sudah dilakukan, selesai tugasnya, sudah mau main game silahkan, mau, nah itu imbasnya ke sana. Jadi karena sudah bebas dan terbuka ya, sudah mau melakukan apapun itu terserah. Nah, itu kepemimpinan yang partisipatif. Kalau ini diterapkan secara umum begitu, ini akan kacau. Maka harus ada kepemimpinan yang partisipatif, ini di merger, digabungkan dengan kepemimpinan yang otokratis, sehingga ada kepemimpinan yang mengarah pokoknya tetapi tidak pokoknya, mengarah dari atas yang harus dilaksanakan. Nah, di sini ada kebebasan. Maka kalau digabungkan itu akan muncullah nanti demokratis. Sebenarnya begitu.
Tetapi kalau demokratis itu lebih lebih mudah lagi, lebih elastis lagi. Yang keempat, gaya kepemimpinan yaitu berorientasi pada tujuan. Jadi ada ya, pemimpin itu punya visi misi, punya tujuan. Tidak mau menghiraukan apapun, baik itu ya bisa otokratis, bisa demokratis, bisa partisipatif. Lebih condong ke partisipatif sebenarnya. Jadi tujuan dari kepemimpinan saya itu mau saya buat seperti ini, maka tidak menghiraukan masalah-masalah yang lainnya. Pengen saya begini ya begini. Nah, lebih hampir mirip dengan otokrasi ya. Meminta anggota tim berpusat pada tujuan. Dan model ini sering keliru karena apa? Ketika seseorang itu ada saat ini otonomi daerah ya, bebas mengelola daerahnya. Karena berorientasi pada tujuan saya, pokoknya masyarakatnya makmur, sedangkan saya juga ikut makmur. Nah, misalnya begitu. Kok bisa? Ya melalui dengan kebijakan otonomi daerah itu, kemudian memanfaatkan kebijakannya itu untuk kemaslahatan dirinya dengan kemaslahatan masyarakat, melalui kemaslahatan masyarakat. Nah, seringkali disalahkan begitu. Nah, kemudian yang kelima yaitu situasional. Kepemimpinan ini tidak tetap. Ini akan lebih hancur lagi kalau diterapkan hanya murni situasional. Jadi pemimpin ini apa yang harus dilakukan? Ya mengikuti alur. Waktunya kita action melalui jalur misalnya pemasaran, begitu melalui jalur daring, ya sudah fokus daring, melalui jejaring sosial saja, tidak melalui periklanan yang lainnya, maksudnya yang secara langsung begitu. Kemudian saat ini waktunya UTS UAS. Nah, ya sudah UTS UAS yang dipikirkan. Ya, tidak memikirkan yang lainnya. Saat ini PHBI, peringatan Hari Besar Islam. Ya sudah, kita saat ini fokus ini, kemudian mengkolaborasikan dengan tujuan kita. Tidak memperhitungkan yang lainnya. Memperhitungkan masyarakatnya seperti apa, kedepannya seperti apa, bagaimana cara memikirkan itu. Jadi kepemimpinannya sudah lebih fleksibel lagi ya. Kalau yang kelima ini dilakukan, akhirnya akan timbul kepemimpinan yang nglonoh ya, nglonoh karena ya situasional tadi. Kemudian yang keempat, berorientasi ya berpusat pada tujuan. Nah, kalau kemudian dari ini timbul mungkin dari teman-teman semuanya yang kalau sudah pernah membahas begitu, muncul gaya kepemimpinan yang mana yang lebih baik dan bagus diterapkan dari beberapa model itu. Masing-masing itu punya keunggulan, masing-masing juga punya kelemahan. Tetapi secara umum yang sudah di tengah-tengah itu adalah yang cocok dengan total quality management itu adalah di nomor 2. Di nomor 2 itu sudah di tengah-tengah, tidak otoriter, otokrasi, juga tidak sakarepnya dewi, karena sudah melibatkan karyawan itu. Nah, pada intinya adalah dari masing-masing 5 ini kita pahami semuanya, kita sesuaikan dengan masyarakat kita sesuaikan dengan anggota kita sesuaikan dengan karyawan kita. Ya, terkadang ada agak satu program kebijakan begitu harus diterapkan otokrasi, karena melihat karyawannya ini kelihatannya harus diginikan dulu. Nah, kemudian tidak otokrasi terus, tetapi demokrasi sering digunakan, sehingga tidak muncul pemikiran bahwa pemimpin A itu otoriter, tetapi juga menggunakan pendapat karyawannya. Tetapi sewaktu-waktu juga berorientasi pada tujuan. Tujuan kita apa juga terkadang harus fokus itu dicapai tujuannya itu. Nah, jadi maka 5 hal ini harus kita adopsi, 5 hal ini akan kita kuasai, dicocokkan dengan keadaan lembaga, keadaan perusahaan, dan juga keadaan
karyawan itu. Nah, yang paling penting adalah kita fokus kepada outcome-nya, kualitas dari lembaga, kualitas dari produk, kualitas dari jasa yang diberikan. Sehingga 5 ini harus tetap kita pelajari dan akan kita mix menjadi gaya kepemimpinan kita sendiri, gaya kepemimpinan yang baru. Demokrasi iya, agak otokrasi iya, agak partisipatif karena kepemimpinan yang terbuka dan bebas terserah mau melakukan juga iya. Nah, ini akan kita olah ya. Sehingga nanti tidak hanya 5 ini, dari teman-teman setelah mempelajari ini akan timbul gaya kepemimpinan 6 ala saya sendiri dengan model yang baru, dengan gagasan yang baru. Tetapi kalau dari 5 ini ya demokratis itu lebih condong di tengah-tengah karena ini sesuai dengan total quality management yang mengarahkan kepada pemberdayaan karyawan dan juga fokus pada pelanggan. Nah, ini gaya kepemimpinan di dalam total quality management. Jadi hampir sama dengan model kepemimpinan partisipatif, yaitu mencari masukan dari karyawan, tetapi di dalam total quality management itu meliputi upaya mencari masukan dari karyawan yang diberdayakan. Tetap melibatkan karyawan, memberdayakan karyawan dengan mempertimbangkan masukan, kemudian pendapat mereka dan tidak berdasarkan dan bertindak berdasarkan masukan itu. Jadi kalau sudah mendapatkan kesepakatan ya meskipun kurang cocok dengan pemikiran pemimpin, kan sering begitu ya. Masyarakatnya pengennya begini, meskipun pemimpinnya punya begitu. Nah, maka harus kita sepakati, harus kita kolaborasikan dan kita tidak boleh egonya itu dikedepankan sebagai seorang pemimpin. Jadi tetap memberdayakan karyawan. Karena tugas pemimpin tadi ada 3, perencanaan, kemudian di dalam evaluasi dan berkelanjutan itu. Nah, mungkin untuk di dalam gaya kepemimpinan itu ya nanti akan muncullah model-model model masing-masing individu, model interaksi karena di dalam gaya kepemimpinan nanti harus ada interaksi. Jadi interaksi antara A dengan B itu punya model sendiri-sendiri. Ada yang mencari untung dan rugi, ada untung dengan untung, ada rugi dengan untung, ada rugi dengan rugi. Nah, gaya kepemimpinan ini dengan komunikasi ini seperti apa nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang ya, pertemuan yang akan datang, karena akan kita sinkronkan dengan keadaan, kita sinkronkan dengan pengaplikasian, sehingga nanti faktor-faktornya juga kita identifikasi, kita bahas secara mendalam. Kalau hari ini bagaimana menjadi pemimpin yang bagus, gaya kepemimpinan yang bagus, dan pemimpin itu bertindak seperti apa. Kira-kira begitu, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa minggu depan ya kita tetap semangat dan semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam piro iki?